Hai film lover, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga diberi rezeki yang lancar. Kali ini saya akan bercerita tentang film yang rilis tahun 2024, yakni film tentang hiu, tapi bukan Baby Shark. Sedikit berbeda ya karena sudah lama vakum, jadi bikin suasana baru saja ya. Oke, daripada lama nunggu, jadi subrek saja. Di Pasifik Utara memperlihatkan sekelompok ilmuwan. Ada Sophia, suaminya, dan kawan-kawan sedang meneliti seekor hiu yang sebelumnya pernah mereka tandai. Itu menandakan film dimulai. Dan radar mereka pun berbunyi yang berarti hiu tersebut ada di dekat mereka. Di sini para penyelam pun siap-siap untuk turun. Dengan tujuan ingin mengambil darahnya buat diteliti lebih lanjut. Sementara Sophia bersama salah satu krunya yang memberi arahan. Terlihat banyak sampah di sini. Saat di dalam air, mereka menemukan bangkai ikan yang awalnya dikira mati karena terlilit sampah. Ketika diperiksa, ternyata ada bekas gigitan. Kaget sekali, gerombolan hiu mulai datang, tapi tidak menyerang mereka. Hiu yang sudah mereka tandai diberi nama Lilit, tidak terlihat dari kebanyakan hiu yang kompoi. Saat sinyal sempat error, Lilit juga sudah muncul, dan inilah dia yang panjangnya sekitar 7 meter. Mereka semua bingung karena terakhir dilihat yaitu 3 bulan yang lalu dia panjangnya 2,5 meter. Mereka tidak percaya dalam waktu yang singkat dia sudah 7 meter. Karena merasa dalam bahaya, suaminya Sophia ingin naik. Tapi karena Sophia menyuruh dia mengambil sampel hiu itu, karena memang itu tujuan mereka, apalagi Sophia mengancam jika suaminya tidak mau, maka Sophia yang langsung turun tangan. Akhirnya si suami dengan modal nekat dan mengambil sampelnya. Ia sempat tenang karena tidak digigit, tapi si hiu itu ternyata ingin menggigitnya dengan cara yang lain. Hiu itu mundur dulu, lalu melahap sehingga semua penyelam yang ada telah ada di dalam isi perut si hiu Lilit. Sophia di atas ingin menolong, sempat ditahan oleh temannya, tapi karena dia sudah tidak tahan, akhirnya turun. 3 tahun kemudian di Paris, ada 2 remaja laki-laki yang sedang memancing barang, mendapatkan 1 peluru artileri dari zaman perang. Para polisi pun datang dan mengamankan sungai tersebut karena itu bahaya mengetahui peluru artileri di bawahnya. Setelah mereka membersihkan sungai di daerah sini, para polisi yang dipimpin oleh Adil pun pergi berpatroli berpindah tempat di tempat lain. Memperlihatkan Sophia yang sedang mengajar. Kejadian yang mengerikan menimpanya 3 tahun yang lalu teringat kembali setelah salah satu muridnya membahas tentang hal itu. Sehingga kelas pun bubar. Dan salah satu aktivis bernama Mika yang sedari tadi memantau menemui Sophia dan mengajaknya bicara. Awalnya Sophia tidak tertarik, tapi setelah memberitahu jika dia tahu di mana Lilit berada, Sophia pun berubah pikiran. Mika pun mengajak Sophia ke markas mereka. Nama organisasi dari mereka adalah SOS, Save Our Seas, semacam melindungi hewan-hewan yang ada di laut, terutama hiu. Mika pun memperkenalkan Sophia dengan Ben, seorang hacker. Setelah dilihatkan di mana lokasi Lilit berada, ternyata lokasinya ada di Sungai Seine, yang tepatnya di tengah kota Paris. Karena itu adalah air tawar, jadi aneh jika itu benar Lilit. Tapi Mika dan Ben sangat yakin itu Lilit. Dan baru-baru ini ada kecelakaan di jembatan Mary. Supirnya ikut tenggelam dan belum ditemukan. Jadi karena Mika sayang hiu, malam itu dia ingin mengembalikan Lilit ke laut dengan cara berkomunikasi di lokasi di mana kecelakaan itu terjadi. Mendengar itu Sophia tidak ikut-ikutan. Pulangnya di rumah setelah melihat video masa lalu, Sophia mencoba melihat lokasi di mana Lilit berada menggunakan komputernya dan akhirnya berhasil. Mika dan Ben pergi ke lokasi di mana Lilit berada, bersamaan dengan Sophia yang khawatir pada Mika. Mika sendiri sudah mulai menyelam ke bawah. Setelah bayangan Lilit lewat, ada masalah. Di atas polisi yang patroli mulai mendekat dan Ben di atas meninggalkan Mika sesuai dengan perintah Mika sebelumnya. Mika pun dibawa ke kantor buat dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan Sophia yang baru tiba memilih buat mengikuti di mana lokasi Lilit berada. Di pagi hari, di kantor polisi, Mika yang masih ditahan akhirnya memberitahu alasan kenapa dia menyelam. Setelah diberitahu karena ada hiu, tiba-tiba rekan Adil memanggil karena ada masalah yang penting. Setibanya Adil, begitu juga Mika dan Sophia juga karena dipanggil oleh Mika. Karena Sophia ahlinya dalam masalah hiu. Ternyata mereka menemukan mayat seorang yang mereka kenal sudah meninggal, seperti dimakan oleh sesuatu dan itu pasti ulah hiu tersebut. Sophia pun memberitahu jika itu memang benar dimakan oleh hiu. Tapi terlihat respon Adil yang nampaknya masih belum percaya. Setelah itu Sophia dan Mika dibawa ke kantor buat dimintai penjelasan lebih lanjut. Sophia pun menjelaskan kepada si atasan Adil jika memang ada hiu di Sungai Seine. Dan itu adalah hiu yang pernah mereka teliti. Untuk masalah kenapa dia ada di sini, itu sendiri dia tidak tahu. Untuk memastikan perkataan Sophia, Adil dan yang lainnya pergi melihat secara langsung. Sebelum pergi, Sophia sempat memperingati karena itu terlalu bahaya.
Tapi itu tidak mempan karena Sophia punya pelacaknya. Sophia pun disarankan untuk ikut, sedangkan Mika mengikuti mereka dari jauh. Sampai di lokasi mereka mulai menyelam, sedangkan Adil dan Sophia tidak. Di bawah mereka langsung menemukan bangkai ikan dengan bekas gigitan yang sangat besar. Lalu memberanikan diri mulai mendekatinya. Di atas Mika yang sayang hiu menyuruh Ben buat memutuskan suar agar para polisi tidak tahu di mana keberadaan Lilith. Karena jika polisi tahu kalau betul memang ada hiu di sini, maka hiu tersebut akan dibunuh. Dengan banyak paksaan, akhirnya Ben memutuskan suarnya. Sehingga para polisi begitu juga Sophia tidak tahu di mana keberadaan hiu tersebut. Dengan cepat Adil langsung menarik anak buahnya buat naik. Lalu anak buahnya menjelaskan jika mereka merasakan ada sesuatu hal yang besar. Setelah diperiksa alat pendeteksi, mereka mulai menangkap sesuatu berbentuk hiu. Yang itu berarti perkataan si Sophia ini benar. Tapi Adil emosi kepada Sophia karena mengira ulah Sophia yang memutus suaranya. Di lain tempat, Ben emosi kepada Mika karena menyuruh buat memutuskan suara tersebut yang itu membahayakan para polisi. Tak lama Sophia juga datang memarahi si Mika dengan alasan yang sama. Tapi karena sekali lagi si Mika sayang hiu, dia lebih mementingkan keselamatan hiu daripada para polisi. Karena dia percaya hiu tersebut tidak akan menyerang tanpa ada alasan. Di tempat lain, Adil yang mengetahui ada hiu, dia melaporkan itu kepada si atasan. Memberitahu buat menangkap hiu itu secara besar-besaran. Tapi itu tidak mungkin karena ternyata di hari berdekatan ada acara besar yang akan diadakan di Sungai Seine. Acara yang banyak dihadiri oleh orang-orang penting. Jadi si atasan memutuskan untuk menjaga sungai tersebut lebih ketat. Lalu Adil yang penasaran dengan Sophia men-searchingnya di Google tentangnya. Adil terkejut mengetahui masa lalu Sophia. Saat bertemu, dia meminta maaf atas perlakuannya tempo hari dan juga mengajak Sophia buat menemui wali kota untuk membicarakan masalah hiu. Karena Sophia ahlinya soal hiu. Lalu memperlihatkan video Mika yang lagi berpidato yang intinya tentang sayang hiu. Sehingga para aktivis lain hatinya juga mulai tersentuh. Di tempat wali kota, meskipun panjang lebar mereka berbicara meminta untuk memberhentikan acara besar itu karena membahayakan banyak orang. Mengetahui ada hiu di Sungai Seine, tapi seperti yang diduga itu tidak mempan. Cara pun sudah tidak bisa diberhentikan karena sudah menghabiskan banyak uang. Dan wali kota mengatakan bagaimana cara mereka harus menangkap ikan hiu tersebut. Setelah itu mereka memutuskan menangkap hiu itu secepatnya menggunakan cara Sophia. Tapi tak lama tiba-tiba Ben melapor tanpa sepengetahuan Mika. Yang sekarang Mika dan aktivis lainnya ada di katakombe untuk pergi menemui hiu tersebut. Ben memberitahu jika Mika yakin hiu itu bisa jinak. Mengetahui itu mereka pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan Mika dan aktivis lain terlebih dahulu. Singkat waktu di tempat Ben, Mika, dan aktivis lain, Ben yang khawatir pada Mika sempat melarang untuk mendekati hiu tersebut. Tapi karena keputusan Mika sudah tidak bisa diganggu-gugat, dia pun mulai mendekati hiu tersebut sambil memegang bantal yang bisa mengapung. Di lain tempat, para polisi mulai datang secara diam-diam. Mereka pun menyuruh para aktivis buat meninggalkan tempat ini secara perlahan-lahan, hati-hati karena licin dan sempit. Tapi, belum juga satupun ada yang keluar, tiba-tiba hiu tersebut mulai muncul secara perlahan. Hiu tersebut mulai mendekat. Ternyata bukan satu atau dua. Ya, itu berarti si Lilith telah melahirkan. Mika pun dengan lemah lembut mulai menyentuh anak si Lilith, membuat Sophia kembali memperingati Mika untuk naik. Tapi masih tidak didengarkan. Saat si Lilith mulai masuk ke dalam air, Sophia langsung meneriaki Mika buat naik secepatnya, karena Lilith pasti akan menyerang. Tapi Mika masih keras kepala sehingga membuat Adil mengambil secara paksa. Pas dipegang, si Mika malah menggigit tangan si Adil dan menjauh. Dan sungguh seperti harapan penonton, Mika pun dimakan oleh hiu tersebut. Sehingga membuat orang-orang menjadi panik. Seperti dilihat tempat ini sempit dan licin. Orang-orang beralihan kebanyakan saling mendorong satu sama lain. Sehingga orang yang jatuh ke air menjadi santapan hiu tersebut. Sayangnya satu rekan polisi bernama Leo harus menjadi korban setelah berusaha menyelamatkan orang-orang. Akibat kejadian itu banyak memakan korban. Ada juga yang selamat tapi dalam kondisi tidak utuh. Lalu Adil dan Sophia dipanggil buat melihat sesuatu. Setelah dilihat ternyata itu adalah bangkai hiu anaknya Lilith yang sebelumnya digigit oleh Lilith sendiri. Sophia pun mulai meneliti hiu tersebut dan menyadari suatu fakta bahwa ternyata si Lilith adalah spesies baru. Mereka bisa hamil tanpa hiu jantan. Bahkan anaknya Lilith ini masih dibilang masih anak-anak. Tapi sekarang lagi hamil. Dan itu berarti jika mereka tidak membunuh Lilith atau anak yang telah dilahirkannya, maka mereka akan terus bertambah dan itu sangat membahayakan ekosistem di kehidupan. Lalu mereka menemui wali kota buat membahas tentang hal ini. Tapi lagi-lagi si wali kota tidak mau menghentikan acara. Bahkan saat diwawancarai, dia berbohong soal tentang keberadaan hiu yang ada di Sungai Seine.
Sedangkan di tempat Sophia dan yang lainnya, mereka hampir menyerah memutuskan buat mengambil tindakan. Dengan arahan Sophia, mereka mulai mengatur rencana untuk membasmi hiu-hiu tersebut. Inti dari rencana mereka ini, tempat yang dilihat pas para polisi menyelam hari-hari yang lalu adalah tempat di mana sarang para hiu berada. Maka dari itu mereka akan menaruh peledak di situ. Di hari yang sama saat acara besar akan dimulai, mereka pun mulai beraksi. Sementara itu acara juga sudah dimulai, dihadiri oleh banyak orang dan para petinggi, bahkan dijaga sangat ketat oleh pasukan militer. Kembali di tempat Sophia, Adil dan rekannya, mereka yang sudah menyelam mulai menaruh peledak tersebut. Saat menyalakan penerangan, bisa dilihat begitu banyak hiu yang ada, tapi si Lilith tidak ada, entah di mana dia. Tapi hiu-hiu tersebut yang awalnya tenang mulai menyerang rekan si Adil dan Sophia. Tapi untungnya mereka berdua tidak diserang. Tepat setelah mereka berdua belum jauh dari situ dan peledaknya sudah diaktifkan, tiba-tiba untungnya mereka berdua berhasil selamat dari ledakan tersebut. Tapi anehnya si Sophia malah turun ke bawah. Mungkin dia ingin memastikan tidak ada lagi hiu, dan sialnya dia bertemu langsung dengan si Lilith. Saat memberitahukan hal itu, si Lilith dengan kekuatan super saknya langsung melompat dan mereka semua terjatuh, sehingga dua rekan mereka lagi-lagi harus menjadi korban. Sedangkan si Sophia dan Adil masih selamat. Saat Lilith mengubah arah tujuannya pada acara besar, mereka berdua pun langsung menepi. Di acara perlombaan itu, orang-orang yang berenang di situ satu persatu menjadi santapan si Lilith sehingga keadaan menjadi kacau. Setelah para militer menembak hiu tersebut, ternyata hiu itu mulai terjebak. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang bagus karena ternyata di bawah terdapat banyak peluru artileri. Adil dan Sophia meneriaki untuk jangan menembak, tapi suaranya tidak terdengar. Ya, satu ledakan terjadi sehingga peluru yang lainnya mulai bergerak. Dan ledakan pun terjadi di mana-mana yang membuat semua kacau. Banyak orang mati, terjadi tsunami yang membuat Paris dipenuhi oleh air. Semuanya tenggelam dan parahnya lagi terlihat banyak hiu itu yang berenang-renang. Terlihat Adil dan Sophia yang selamat dari kejadian itu, tapi mereka terjebak di antara banyak hiu yang lapar. Sungguh akhir film yang tidak sesuai harapan kita. Ya, walaupun jengkel dengan akhir film ini, tapi film ini menurut saya sendiri cukup bagus. Dan bagaimana menurut pendapat para film lover? Silahkan nilai sendiri. Dan sampai jumpa di cerita yang lain. Goodbye. Terima kasih. Hatur nuhun. Matur suwun.